Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kita masih di dalam bab masuk toilet, masuk kepada azab ketiga di dalam masuk toilet. Jadi yang lalu telah kita membahas kalau masuk ke toilet atau kamar mandi itu untuk menunaikan hajat kita. Ketika masuk langkahkan kaki kiri dulu. Kalau keluar langkahkan kaki kanan. Kalau pergi ke tempat satu ke tempat yang lain, tempat yang kita tuju adalah kurang baik, tempat sampah apa, langkahkan kaki kiri duluan. Begitu juga seterusnya, ketika langkah panjenengan kemana-mana itu adalah baik, kanannya duluan. Etika di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang sudah disebutkan kita tidak bisa taat kepada Allah kalau diri kita tidak kita awasi, langkah kita tidak kita awasi, hati kita, hembusan nafas kita tidak awasi. Apakah pergerakan dari hati, pergerakan dari langkah anggota tubuh kita mendapatkan ridhonya Allah atau tidak? Tidak bisa kita taat, tidak bisa kita mengikuti perintahnya Allah kalau tidak kita jaga atau awasi. Dan tidak bisa pula kita mengamalkan perintah-perintah Allah kecuali dengan sudah membagikan waktu-waktu kita. Waktu wiridnya kapan, waktu kita bekerjanya kapan, diatur. Yang paling baik biasanya panjenengan yang paling banyak zikir biasanya kalau sendirian di atas motor, di atas mobil. Minimal zikirnya ya dengerin musik yang ala Islami ya. Musik tidak musik selawat. Enggak bagus ya musik. Tapi selawat atau mendengarkan ceramah-ceramah yang baik-baik sehingga ada nilai spiritual yang masuk ke dalam diri kita. Atau ketika naik motor, sambil baca la ilaha illallah, sambil baca salawat, sambil baca bertasbih kepada Allah, terus dijaga. Jangan sampai berikan kesempatan ke dalam diri kita ini melangkahkan kepada sesuatu yang maksiat. Artinya yang maksiat itu yang berpotensi, setiap sesuatu yang berpotensi dibalas dengan dosa, dibalas dengan neraka, itu namanya maksiat. Apapun yang dibalas dengan pahala, yang dibalas oleh dengan surga oleh Allah, berarti itu adalah taat panjenengan. Awasi. Di dalam Islam sampai masuk ke toilet diajarkan. Apa yang dikerjakan di dalam toilet pun diajarkan dalam Islam. Kita masuk ketika kita masuk ke toilet, langkahkan dengan kaki kiri. Dan usahakan ketika masuk ke dalam kamar mandi tidak dalam keadaan kepala terbuka. Mencukupkan dengan lengan baju ditutupkan kepala sudah cukup. Kenapa? Takut terkena gangguan jin. Bahaya jin, karena jin itu kalau panjenengan belajar di sini nanti kan iblis itu Pak punya 9 anak nanti, punya kerjaan, punya nama masing-masing, punya tugas-tugas masing-masing. Nanti kita nyampe nanti insyaallah. Semoga panjenengan yang paling penting selalu sehat walafiat, sehat secara zahir, sehat secara batin. Allah lancarkan rezekinya, rezeki badannya, rezeki zahirnya, rezeki untuk keluarganya, sehingga enak kita ngaji kalau nyaman.
Kemudian ketika panjenengan masuk ke dalam kamar mandi, sebelum masuk baca bismillahi a'udzubillahi minarrijzi wan najzi al-khabisi al-muhdisi syaitan, atau cukup bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu biasa yang diajarkan biasanya di sekolah-sekolah. Ketika keluar baca, ketika tidak mau baca yang panjang-panjang karena bacanya panjang, cukup ufronaka. Itu yang telah kita pelajari. Ketika kita istinja, pipis, buang air kecil, jangan lupa selesaikan, tuntaskan istinja panjenengan, kencingnya panjenengan tuntaskan. Kalau belum tuntas jangan berdiri dulu. Khawatir sarung, celana najis dibawa sholat, tidak sah. Bagaimana cara mentuntaskan ketika kita buang air kecil? Pertama diantaranya daham, ya kau daham 3 kali. Kemudian dengan cara yang lain juga selain daham, ditarik, diurut 3 kali. Alat kelaminnya diurut 3 kali, pelan-pelan dari akar itu terus ditarik 3 kali. Itu bisa menjadi wajib. Daham dan menari itu bisa menjadi wajib kalau kita sudah memiliki keyakinan kalau tidak ditarik itu masih tersisa najis, menjadi wajib itu. Tapi kalau kita memiliki menyangka tidak ditarik pun akan keluar, ketika menarik menjadi sunnah. Artinya ketika panjenengan enggak diginiin, enggak ditarik tangannya, pakai tangan kedua, pakai jari dan jempol, ketika ditarik panjenengan memiliki keyakinan ini sisa pipis saya tidak akan keluar semua, akan tersisa di dalam ketika saya tidak melakukan pergerakan ini, wajib hukumnya. Tapi kalau yakin nggak usah ditarik juga akan keluar, hukum menariknya sunnah. Kemudian ketika kita istinja, diantaranya adalah kita harus ketika buang air besar harus tersembunyi. Air kecil maupun air besar tersembunyi, jauhkan dari pandangan manusia. Juga tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap matahari dan bulan. Tapi membelakangi nggak apa-apa kalau bulan sama matahari. Hanya saja nggak boleh menghadap, karena potensi kalau memang menghadap itu pantulan sinar matahari dan sebagainya. Ini ketika di dalam pembahasan berada di tanah lapang. Kemudian kita teruskan, wala tajlis fi mutahaddatsin nas, dan engkau jangan duduk, jangan qadil hajat, jangan buang air besar ataupun air kecil fi mutahaddatsin nasi, di tempat berkumpulnya manusia. Ketika panjenengan berada ada tempat berkumpulnya manusia, dijadikan tempat memanas dari matahari ketika musim dingin, atau di bawah pohon, atau ketika itu di tempat untuk mereka berteduh ketika musim panas, jenengan ditempatin untuk qadil hajat. Kasihan Mbak, siapa yang mau qadil hajat, siapa yang mau ngumpul di situ enggak jadi gara-gara ada BAB-nya panjenengan. Enggak boleh, ini etikanya. Tapi kalau seumpamanya tempat itu biasa ditempatin maksiat, tempat judi, tempat pacaran yang kurang tempat bermaksiat, ngumpul kepo dan sebagainya. Tapi ketika panjenengan qadil hajat di situ bisa mencegah dari perbuatan maksiat,
itu bisa wajib panjenengan tempatin untuk qadil hajat. Kalau di kampung kan biasa tuh, ya nggak tahu kalau kampung panjenengan. Kalau dulu waktu saya kecil, sabung ayam itu banyak. Ya santri-santri yang beling di kampung kami itu, ini di tempat BAB. Tapi ya namanya setan, Mbak. Yang bisikin ada tempat di sini, ya tinggal ditutup sama mereka jadi lagi. Banyak cara dibisikin setan. Itu gampang, tutupin saja, lanjutkan sabung ayamnya. Seperti itu. Makanya kalau panjenengan tidak betul-betul jaga hati, jaga pandangan, jaga seluruh anggota tubuh, mulai panjenengan bangun sampai panjenengan tidur, ada potensi lalai ceroboh di dalam hari-hari panjenengan yang bisa menyebabkan datangnya setan. Setan itu Pak, sampai di rumah kita ada, tempat ibadah itu ada, terus mengiring. Itu keluar kita sudah dijemput Pak. Mau masuk rumah, mau tidur ke kamar, ketika tidak melibatkan Allah. Ketika bersuci, ada yang namanya setan walhan. Ketika sholat, ada lagi setannya. Jangan lengah. Ya kalau lengah, ingat lagi. Lengah lagi, ingat lagi, terus begitu. Kemudian waladabul fil ma'ir rakibi, dan jangan panjenengan itu BAB atau buang air kecil fil ma'ir rakibi, di dalam air yang menggenang. Air yang tidak mengalir enggak boleh panjenengan. Baik itu sedikit ataupun banyak, tidak boleh, kecuali itu luas atau ya kayak samudra, kayak lautan, tidak apa-apa panjenengan pipis di situ, BAB di situ. Tapi kalau mengenang sedikit atau banyak tapi tidak luas seperti itu, hukumnya makruh. Kalau banyak mengalir tidak makruh. Itu bisa juga haram ketika panjenengan di tempat itu kalau diwakafkan. Air itu diwakafkan kepada orang-orang untuk ambil air untuk habis haram hukumnya secara mutlak. Tapi yang ditafsir diperinci tadi itu kalau luas dan di siang hari. Kalau seumpamanya panjenengan qadil hajahnya malam, mau luas ataupun sedikit, hukumnya makruh. Kenapa? Karena air di malam hari itu tempat berlindungnya jin. Ya kalau bisa jangan di sungai. Kalau bisa jangan tempat menggenang walaupun luas, cari tempat lain, baru nyucinya bawa air dari sungai, air dari apa. Kalau malam makruh walaupun di sungai. Karena malam-malam itu di situ tempat berlindungnya jin. Ya mungkin jinnya lagi mandi. Etika. Bukan berarti kemudian ketika panjenengan lakukan wudhunya enggak sah, istinjanya enggak ada hubungannya. Ini hanya etika. Ketika panjenengan kerjakan ya hanya mendapatkan takut, tidak disenangi saja. Ketika panjenengan tinggalkan ada potensi pahala dan selamat kebaikan kepada panjenengan insyaallah. Kemudian wahdaril ardos wala fil hajri wa tahta syajaratil musmarati, juga tidak diperkenankan panjenengan buang hajat di bawah pohon. Ketika panjenengan BAB di situ, di situ, pipis, bisa menyebabkan kotor ketika jatuh pohon buah-buahnya. Jadi orang yang mau ngambil tidak senang, tidak suka. Kenapa? Terkena kotoran, terkena najis, mubadir. Tapi alhamdulillah sekarang kaya-kaya semua. Dulu masih ingat kita kalau mau mandi keluar rumah,
Kamar mandinya nggak tahu kalau di rumah panjenengan. Kami jalan ke sungai. Ya kalau kami itu memang biasanya ada santri itu yang yang ngambilin air, tapi masih keluar. Kalau sekarang kamar mandinya di rumah masing-masing. Malah yang lebih hebatnya nggak keluar kamar. Kalau dulu yang mandi di tempat, yang di tempat orang stroke. Sekarang nggak stroke pun mandinya di kamar, BAB-nya di kamar. Cuma hanya pindah dari tempat tidur sama pojokannya. Ini luar biasa. Tapi kalau kemudian dimudahkan oleh Allah seperti itu, tidak menambah ketaatan kepada Allah, betapa ruginya, Pak. Orang dulu mau sholat saja bisa saja berjalan itu 1 kilo, Pak, untuk berwudu. Kalau panjenengan masih ingat, mungkin berwudu di musola langgarnya masing-masing, tapi masih membawa begini, ya, dipikul. Sekarang betapa mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau istinja tinggal masuk kamar mandi, enggak usah keluar rumah. Betapa ruginya kalau kita tidak mendawamkan wudu. Betapa ruginya kita tidak membiasakan menambahkan sholat-sholat sunnah-sunnah kita di rumah. Jadi juga tidak boleh qadil hajah, buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Wala fil jukhri, juga tidak boleh, ada yang baca fil jukhri, juga tidak boleh panjenengan pipis di lubang yang melingkar. Ada lubang panjenengan dipipisi. Yang dimaksud itu lubang yang masuk ke dalam bumi kemudian melingkar lubang itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Di situ itu dikatakan adalah tempat tinggalnya jin. Dikatakan juga wa annahum qataluhu sya'dan anna ubadah radhiyallahu anhu lamma bada fihi. Dikatakan pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sya'ad. Mereka itu jin-jin itu membunuh Sa'ad ketika Sa'ad pipis di lubang itu. Jadi yang biasa panjenengan naik motor langsung pipis, Pak. Jangan. Dilihat dulu. Kalau bisa ini kan ada airnya, air mineral, bawalah. Lihat dulu ada lubang apa tidak. Sa'ad terbunuh oleh jin gara-gara pipis di lubang itu. Kemudian kalau kita yakin di dalam lubang itu ada hewan, bukan makhluk lagi tapi hawa. Semut di rumah mungkin mengganggu, Pak. Tapi kalau jauh dari rumah kita, kemudian dia lagi aman-amannya di lubang itu, lagi nyusuin anak-anaknya, lagi ngasih makan. Mungkin kalau kita paham, mereka lagi ngobrolin permasalahan politik kita, mungkin kan. Bukan hanya di warung-warung, sampai di lubang semut ngobrol masalah politik, apa pahlawan dan sebagainya. Tidak tahu apa-apa, kita langsung pipisin, Pak. Langsung datang tsunami. Betapa zalimnya kita. Lagi enak ngopi mungkin, cuma kan tidak tahu bahasanya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita lihat di dalam tafsir Yasin, Allah menciptakan sekitar 1000 macam makhluk. 400 di daratan, di lautan itu sekitar 600 macam. 600.000. Dan itu berbeda-beda bahasa. Jadi kita mau dengar semut yang hanya Nabi Sulaiman sampai sekarang yang bisa membahas semut. Lagi ngobrol, ya jenengan pipisin. Langsung datang tsunami bagi mereka. Betapa zalimnya. Mereka mungkin lagi membicarakan pemerintahan dia mungkin, atau lagi membicarakan rumah mana yang akan mereka serbu. Tapi panjenengan, ya betapa zalimnya. Haram hukumnya. Islam sampai arifku bil hayawan,
sayang sama hewan, mengajarkan seperti ini. Etika kita, sopan santun, jangan sampai menyakiti mereka, hewan-hewan yang tidak pernah menyakiti kita mungkin. Terus wahdaril arda sulbah, dan waspadalah panjenengan, hindari panjenengan dari buang pipis atau buang air besar di tanah yang keras. Ketika panjenengan berada di tanah yang keras, hindari. Kenapa? Yang dikhawatirkan ketika panjenengan yang tidak boleh dilakukan ini ketika BAB-nya, ketika pipisnya cair. Ketika cair, hindari pipis, BAB di tanah yang keras. Kenapa? Agar panjenengan tidak terkena percikan kotoran yang keluar. Keras kan mantul, Pak. Naudzubillah. Kalau sakit perut, Pak, jenengan BAB itu kalau encer kan mental kayak balik gitu, Pak. Apa itu namanya kalau encer itu? Mencrit. Kalau lagi mencrit, Pak, itu lebih sadis daripada peluru itu. Mentulnya itu. Hati-hati biar nggak kena percikan, tidak kembali ke bajunya, ke anggota tubuh panjenengan, sehingga aman sentosa ketika melakukan sholat. Juga yang perlu panjenengan hindari adalah wa mahabbar rihi, tempat yang tertiup angin. Ya sekali lagi ini di fisahra, di ruang terbuka, di lapang. Ya kalau di kamar jenengan, Pak, maksudnya di kamar mandinya, ya potensi angin yang tidak ada, Pak. Ya paling angin kalau lagi disuruh istrinya nggak langsung jalan jenengan. Angin hati. Tapi kalau angin yang bertiup tidak ada. Jadi panjenengan ketika duduk di tempat-tempat yang berangin, khawatir angin itu meniup kepada kotoran-kotoran yang kemudian kepercik ke bajunya, kepercik air, tidak boleh. Hindari itu. In kana al-khariju baulan al-ghaitan daqiqan, jika kotoran yang keluar itu adalah air kencing atau air besar yang encer. Terus kenapa, Pak? Karena liqauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat. Inna ammata adabal kubri. Inna amatal qabri. Sesungguhnya umumnya siksa di neraka itu, Pak, nanti. Minhu disebabkan karena percikan-percikan itu. Pipis yang tidak tuntas. Pipis yang mantul-mantul. Makanya bukan hanya tanah yang keras, tembok yang keras dengan begini mantul, kena itu. Hati-hati. Sekarang kayaknya kalau tanah keras tidak ada, tapi kalau keramik keras, mermer keras, di kamar mandinya, di mana-mana, itu hati-hati. Di tempat perusahaan itu kan sudah ada alat-alatnya. Arahkan kepada agar alat kelamin dan pipisnya itu tidak mantul. Safety-nya ya, dari agar safety di dunia agar gak kena najis, di akhiratnya tidak masuk neraka, tidak di. Karena di dalam kuburan itu nanti inna amata adabal qabri, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan minhu daripada percikan-percikan itu. Hindari. Sudah tahu? Hindari. Jangan lagi kena percikan. Wattaki,
menekan panjenengan, sandarkan panjenengan fi julusika ala rijli yusra. Di dalam duduk panjenengan qabil haja, pipisnya juga ala rijli yusra, pada kaki yang kiri. Jadi ketika BAB atau pipis, tekan ke sebelah kiri. Ini jadi pijakan. Dengan cara bagaimana? Yang kanan ditegakkan, jari-jarinya di atas bumi, kanan ditegakkan, kita menyandarkan diri ke kaki kiri. Juga memudahkan, Pak. Memudahkan kotoran itu keluar dari perut kita. Selain itu keunggulannya mengistirahatkan anggota-anggota tubuh kita yang vital, di antaranya jantung, di antaranya hati. Siapa yang bisa memberikan contoh ketika pipis yang disunahkan? Ininya diangkat, ininya kita tekan. Monggo. Ya. Kaki kanannya angkat. Kaki kirinya tekan ke bawah. Ininya kurang angkat. Berdiri. Kaki kanannya berdiri. Seperti itu, Pak, kalau mau pipis, Pak. Tekan ke sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Terima kasih. Enggak, kalau lama-lama takut keluar juga. Kenapa seperti itu? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan begini, manusia itu ibarat kendi. Dimiringkan sedikit saja keluar. Tapi kenapa dimiringkan ke sebelah kiri, enggak sebelah kanan? Ya diantaranya memuliakan yang sebelah kanan itu, Pak. Karena tidak cocok. Kanan-kanan itu kepada kotor-kotor itu tidak cocok. Jadi miringkan ke sebelah kiri. Jadi kita ini bagaikan kendi. Ketika dimiringkan sedikit, keluar. Kotoran-kotoran itu keluar. Tapi kalau ditelungkupkan, Pak, susah keluarnya. Kalau susah-susah keluarnya, BAB-nya susah, jangan ke dokter dulu. Jangan-jangan panjenengan malah ditelungkupkan, kakinya ditelungkupkan. Yang nyalahin dokter, oh ini sakit ini tadi, makan ini, makan itu. Belum. Coba cara itu dulu yang dianjurkan oleh agama. Seperti tadi itu. Ini tegakkan, kayak berdiri. Tapi kalau berdiri BAB-nya bagaimana? Kalau BAB-nya berdiri, seumpamanya BAB pipis berdiri, panjenengan sakit atau saudara atau gimana caranya kalau BAB berdiri? Tekan kepada kedua kakinya, sandarkan kepada kedua kakinya. Ini menurut Syekh Atiyah mengambil dari dalam kitab Minhaj. Coba sudah sesuai ilustrasi tadi? Perlu lagi? Perlu percontohan lagi? Tidak perlu. Yang dikhawatir kalau beliau ngasih contoh lagi, takut miring. Kah? Bisa kah? Kemudian wala tabul qa'iman illa an darurah. Tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Kencing tidak boleh kecuali panjenengan ada kebutuhan, hukumnya makruh. Tapi kalau memang ada darurat, itu tidak makruh. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasu batata qaumin fabala qa'iman? Rasulullah pernah pipis berdiri. Rasulullah pernah pipis berdiri. Tapi ada penafsiran di dalam hadis tadi. Penafsiran pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limarati ma'nakum min al-qu'ud. Rasulullah sakit, kemudian kemudian Rasulullah tidak bisa duduk. Penafsiran pertama di dalam hadis itu kenapa Rasulullah pipis dalam keadaan
dalam keadaan berdiri karena sakit. Luar biasanya ini, Pak. Seandainya Rasulullah tidak pernah pipis berdiri, mungkin itu bisa menjadi wajib itu duduk itu. Hati-hati kepada orang-orang yang seperti itu. Ini luar biasanya Allah mengajarkan kita, membimbing kita melalui ajaran Islamnya agar nyaman, tentram, sentosa dunia akhirat. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu karena beliau itu lagi berobat. Pada masa itu berlaku adat kebiasaan ketika ingin sehat dari penyakitnya, beliau harus pipis dalam keadaan berdiri. Pengobatan kuno. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, Rasulullah melakukan itu karena memang tidak memungkinkan, di situ banyak kotoran, banyak yang najis, sehingga beliau tidak duduk. Makanya panjenengan kalau ada di tempat sampah banyak najis, bukan malah duduk. Kalau seumpamanya panjenengan ada potensi terkena najis, ya berdiri karena ada kebutuhan. Tidak dimakruhkan. Itulah. Alhamdulillah. Tapi memang kalau pipis berdiri itu pipis duduk dan BAB kayak tadi itu, memang bagi pipis itu memudahkan keluarnya. Juga ada urat-urat yang ketarik-ketarik. Nggak tahu itu penemuan dari mana, kok sekarang semua di mall, bandar, semua pipisnya dalam keadaan berdiri. Sampai di masjid-masjid berdiri. Ya, di sini berdiri apa duduk? Alhamdulillah duduk berarti. Alhamdulillah jadi duduk. Kenapa kalau ke sana kan harus duduk juga? Atau memang masuk tetap berdiri juga? Sudah kebiasaan, sudah terbangun dari perusahaan yang disiapkan tempat pipisnya, rumah makan tempat pipisnya. Ala Rasulullah, ala muslim seperti ini tidak ditemukan, kecuali sedikit masjid-masjid yang sudah menyiapkan seperti ini. Dan rata-rata masjid yang menyiapkan seperti ini rada kotor kalau betul-betul tidak dibersihkan, pesing, bau, ya. Tapi yang dipikirkan bukan masalah bersih atau tidak, kesehatan jangka panjang. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan dunia baik, akhirat baik, bukan hanya sekedar ucapan lewat lisan, tapi perlu implementasi, aplikasi yang harus kita lakukan sehingga tercapai itu dunia baik, akhirat baik. Ya Allah, pipis saja berdiri. Ya Allah, baikkan, jauhkan kami diberi penyakit. Ya Allah, makanya belum tertelan masuk lagi. Omong kosong. Ya. Sedikit-sedikit Pak Ustaz ngamalinnya. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang penting hari ini kita belajar. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajri wal ma'. Kumpulkan di dalam istinja kalau panjenengan bisa antara menggunakan batu dan menggunakan air. Kalau bisa, isti'mal itu kalau bisa Pak menggunakan itu. Kenapa sangat dianjurkan dalam Islam? Ada ayat Pak turun. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Taubah 108 itu. Ada di Kuba itu Ahlul Kuba. Datang Rasulullah nanya kepada mereka. Ini juga kita dapat di dalam kitab
Kemarin saya ngajar bab ini di dalam kitab Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam. Jadi ada satu kelompok, satu desa di situ dipuji oleh Allah. Dipuji karena bersihnya, cara bersucinya mantap. Rasulullah penasaran juga, nanya kepada ahli mereka, nanya kepada penduduk di sana. Inna Allah Ta'ala qad asna alaikum fi at-takhari fama huwa. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qad asna alaikum, sungguh telah memuji engkau kalian. Fi at-takhari, di dalam hal bersuci. Fama huwa, bagaimana itu kalian bersucinya kok sampai Allah Subhanahu wa taala muji? Qalu inna nastanji bil man. Kemudian mengatakan, menjawab mereka, kami beristinja dengan air. Tapi wakilah di dalam kitab yang lain dikatakan wa kana qabla dzalika. Oh, lanjutannya, kami istinja dengan air wa kana qabla dzalika. Qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ayat itu turun juga, sebelum kejadian itu ada, Rasulullah bersabda kepada mereka, idza ata ahadukumul khala, jika kalian mendatangi, salah satu di antara kalian mendatangi kamar mandi, falyastanji bi salasati ahjar, maka hendaklah kalian istinja dengan 3 batu sebelum itu. Kemudian mereka gunakan batu, mereka gunakan air. Diamalkan sama mereka, bukan hanya masuk kanan keluar kiri. Diamalkan ketika diperintah oleh Rasulullah hajar, tapi mereka sudah menggunakan air. Sehingga turunlah pujian Allah berupa ayat tadi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ketika ditanya seperti itu, apa resepnya kok sampai dia dapat dipujian Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, inna kunna natba'ul ma'a bil hajari. Natba'ul ma'a al hajara. Sesungguhnya kami mengikuti, menyusulkan air dengan batu. Jadi batu dulu, kemudian air. Susah Pak Ustaz, enggak ketemu batu. Iya pakai air. Kalau memang susah, faida aradtal iktisara fil istinja ala ahadihima, kalau panjenengan ingin mencukupkan kepada salah satu 2 alat beristinja, mau mencukupkan batu ataupun mencukupkan air, fal ma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Panjenengan ada batu, panjenengan ada air, pengen milih salah satunya, yang paling utama adalah kenapa? Tazulu bil ma', li'anna najasata innama tazulu bil ma'. Hanya dengan batu najis itu bisa dihilangkan, hanya dengan air najis itu bisa dihilangkan. Makanya lebih afdal air. Tapi wa in iktasorta 'alal hajari, kalau jenengan maksa ingin mencukupkan dengan batu, males Pak Ustaz, dingin di kampung, kebetulan di Bogor Pak Ustaz, di Bandung, Garut sama Tasik masih dingin atau sudah mulai panas? Di Malang, Malang masih dingin. Bromo Pak Ustaz, lagi mapala Pak Ustaz, ya, sumpamanya mapala. Tapi udah besar-besar, udah sepuh-sepuh, enggak kuat naik. Bagaimana? Mau mencukupkan batu? Monggo. Tapi dengan cara fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin tahiratin munasyifatin. Dengan syarat, ketika panjenengan ingin menggunakan batu, pertama harus menggunakan 3 batu. Batunya harus suci. Mau batunya 3 batu, batunya harus suci, batunya bisa mengeringkan, atau maksudnya bisa menyerap najis, bisa bawa najis itu. Bisa mengeringkan atau bisa menyerap apa yang diserap, li'aini wujudnya najis itu. Maka tidak cukup Pak, ketika yang terkena sesuatu yang terkena najis itu tidak cukup apabila najisnya itu tidak terbawa.
Tidak cukup juga apa yang ada di dalamnya itu barangnya itu lembab. Jadi kalau panjenengan mau pakai sesuatu penggantinya batu harus tidak lembab, juga tidak halus. Makanya kalau saya lihat, kalau memang pakai tisu itu, tisu rumah dengan tisu kamar mandi beda kan? Ada puri-purinya kalau peri-perinya gede-gede. Kenapa? Alasannya ya biar mudah membawa najis. Tarik. Kemudian tanah tidak mencukupi tanah itu. Arang yang lunak, bambu itu kan apa? Licin, nggak boleh kalau licin. Tuh. Nah, bagaimana kalau panjenengan terus lanjut dulu. Tamsahu biha mahallan najwi. Tamsahu panjenengan mengusap, meratakan dengan batu-batu tadi itu ke tempat keluarnya kotoran. Dengan cara bagaimana? Ini kan batu 3. Maka panjenengan usap dari 3 batu itu dari tempat yang wajib. Dari tempat-tempatnya itu adalah wajib hukumnya mengusap. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan batu itu di bagian depan pantat. Setelah diletakkan dulu, sebelum ke tempat najis, letakkan dulu di depan pantat. Kemudian panjenengan menggerakkan dengan mengusap itu bagian belakang sampai kepada bagian belakang, dari depan ke belakang, atau di depan set. Di dekat lubangnya itu pertama, dimulai dari bagian depan pantat. Kemudian yang kedua itu panjenengan ambil batu lagi yang belum kena mutan najis, yang belum kena najis, kemudian panjenengan letakkan di belakang. Tadi kan di depan, sekarang di belakang, tarik lagi ke depan. Jadi sudah melingkar menggunakan 2 batu. Yang ketiga, panjenengan memutarkan di sekitar dengan putaran yang bisa mencukupi untuk menghilangkan najis. Cuma panjenengan yang harus dilihat ketika panjenengan mau istinja, mau membersihkan najis ini, sekiranya bihaitsu la tantaqilun najasa an maudhiha. Sekiranya najis itu tidak berpindah dari tempatnya, yang bisa keluar dari dubur itu, Pak. Kalau sudah berpindah nggak bisa pakai batu, Pak. Harus pakai air. Dari dubur pindah ke dengkul, supaya kan jauh, Pak. Pindah ke betis. Tapi kalau hanya ketika panjenengan, ketika berdiri biasanya kan 2 pantat ketemu, itu potensi najis kemana-mana nyebar, tidak bisa. Tapi kalau panjenengan berpindahnya najis itu karena ada putaran tadi, fala yadur, maka tidak apa-apa. Kalau berpindahnya maksudnya masih di sekitar tubuh, diputar, kan ikut batu tuh, merata najisnya, ada bekasnya maksudnya. Karena yang ketika ikut batu kan masih ikut kan, jadi sedikit jorok. Tapi ini kan hukum, Pak. Takut panjenengan agak ketemu, yang suka naik-naik gunung nggak ketemu sungai, itu dipraktekkan itu. Jadi itu kan ada bekasnya ketika diputar, itu tidak apa-apa. Kalau putaran itu masih di dalam kawasan itu najisnya. Nanti akan ada, ketika tidak cukup 3 ditambahkan sekian. Kita akan bertemu minggu depan. Semoga panjenengan sehat walafiat, kita yang hadir juga sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.